Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, Pak Aris yang saya hormati, saya ini merasa sangat terhormat dipilih satu dari sekian puluh orang yang mengisi acara Kampung Maghfirah dalam 2 bulan terakhir. Insya Allah dalam 1 atau 2 bulan ini. Saya dikasih waktu 45 menit. Mula-mula, ini topiknya 2 kali berganti Pak Aris. Pak Aris ini boleh nggak layarnya dibagi 2, saya sama Pak Aris? Boleh. Ya. Wah, Jadi saya mau tektok ya Pak. Ya, baik. Sebentar. Jadi saya Pak Aris mau menggunakan teknik semi konseling walaupun waktunya cuma 45 menit. Baik, benar. Siap. Nah, jadi saya minta ayah bunda semuanya punya kertas. Ya, mohon Pak Aris juga dilipat 2, kemudian dilipat 3, lalu diberi nomor ya 1, 2, 3 sampai 6. Maaf ya Pak, merepotkan Pak. Waduh, ya. Nggak apa-apa, Bu. Waduh, saya ambil kertas. Ya, Bapak Ibu ya, tolong ya, 1 sampai 6, dilipat 2 Pak, terus dilipat 3 Pak. Oh. Ya, 1 sampai 6. Saya rasa 6 cukup, tapi kalau enggak di belakangnya dibalik 7 sampai 12. Oke. Nah, acaranya begini, maksudnya Pak, dari pengalaman nanti saya ceritakan kalau ada kesempatan ya Pak. Yep. Teknik ini membuat saya, Pak Aris, sebagai satu-satunya klien saya dalam ruangan konseling saya ini. Masya Allah. Oke, nah 500 yang lainnya juga, tapi ayah bunda semuanya menjawab pertanyaan saya. Kalau ada pertanyaan saya tulis, saya bilang kolom 1, ayah bunda tulis kolom 1 dulu, gitu, dan seterusnya. Nah baru ayah bunda tulis di kolom chat sehingga bisa berkomunikasi sama saya. Saya bilang perasaannya gimana ya, perasaannya ditulis gitu Pak Aris ya. Iya. Biar ada tektok ya Pak. Nah, ya, saya harus ambil pen ya. Monggo. Nah. Saya boleh ngomong terus Pak? Boleh, ngomong terus Bu, silakan Bu. Silakan Bu. Baik, ayah bunda sekalian, topik berganti-ganti. Yang baru sore tadi disebutkan bahwa boleh terserah Bu Eli deh gitu. Jadi saya udah keburu menyiapkan peran ortu membentuk karakter anak. Waktunya 45 menit ya. Jadi saya mencoba berlari dengan apa yang telah coba saya dan Nana. Ini staff saya menampilkan slide-nya ini namanya Nana. Oke, terima kasih Nak. Kita tunggu sebentar ya ayah bunda. Pak Aris ya. Oke. Kasihan Pak Aris, saya lupa mengingatkannya tadi. Ayah bunda udah semuanya? Baik. Maafkan saya ya Pak. Gak apa-apa. Ngingetin kertasnya. Oke. Saya lagi mikir-mikir gitu nih pakai kertas teknik ini apa enggak. Baik, terima kasih banyak. Jadi Pak, ini topik berubah-ubah Pak, mohon maaf ya. Jadi yang terakhir saya persiapkan adalah peran ortu membentuk karakter anak. Ya Pak, ya walaupun sepintas lalu karena 45 menit ya Pak. Dan ya saya nggak seahli pembicara-pembicara lain. Oke. Jadi ayah bunda sekalian gitu loh. Menurut Pak Aris, sebentar ya Nak, yang ditampilkan dulu. Menurut Pak Aris mengasuh anak itu apa? Menurut ayah bunda boleh tulis di kolom chat mengasuh anak itu menurut Anda gitu. Terus Bu di kolom chat di kolom nomor 1. Pak Aris, menurut Pak Aris mengasuh anak itu apa Pak? Kalau disimpulkan, disederhanakan, itu apa Pak? Mendidik, mengajarkan yang baik apa? Nah ini saya baca ini Pak, mendampingi ya. Menurut Bapak apa Pak Aris? Kalau menurut saya memberikan keteladanan dengan membersamai, memberikan contoh, kemudian menemani, memberikan perhatian, memberikan waktu. Jadi Bapak tadi membersamai, keteladanan, perhatian, cinta, ya kan Pak? Ya, investasi akhirat bagus. Tolong tulis semuanya ayah bunda di kolom 1, oke? Mendidik anak, memberikan keteladanan, menjadi soleh, masuk surga, akhlak adab yang baik kepada anak, ya, oke? Nah, dari perjalanan saya, anak sulung saya sekarang berusia 45 tahun Pak. Bapak berapa Pak? Saya 21 tahun yang pertama. Bukan, Bapak sendiri berumur berapa sekarang? 49 Bunda. 59, 49. 49. Oke, beda 4 tahun sama anak saya. Masih bisa jadi anak saya Pak Aris kalau saya menikahnya lebih cepat.
Oke, baiklah Ayah Bunda, menurut hemat saya mengasuh anak itu adalah kalau disimpulkan, disederhanakan, membentuk kebiasaan, meninggalkan kenangan. Jadi semua yang Anda bentuk tadi akhlak, iya, membentuk akhlaknya, membentuk pikirannya, membentuk jiwanya, gitu ya. Jadi ini pendapat kita boleh berbeda-beda. Saya membentuk kebiasaan dan meninggalkan kenangan. Permasalahannya adalah kebiasaan apa yang telah kita bentuk dan kenangan apa yang kita tinggalkan dalam proses kita membentuk kebiasaan tersebut. Ya, oke. Berikutnya. Jadi apa yang pertama sekali yang mesti harus kita lakukan, menurut hemat saya juga ya Pak ya, orang bisa berbeda-beda. Ayah ibu harusnya itu menyiapkan diri sebelum menikah. Jangan nikah hanya untuk nikah saja, tapi nikah jadi orang tua. Ya, nah, tinggal ayah bunda bertanya dulu waktu nikah, siap nikah saja apa siap jadi orang tua? Siap nikah saja. Betul, tos Pak, saya juga. Nah, jadi begitu kita jadi orang tua, kita kaget ya kan Pak? Ya, apalagi sekarang orang tua di era digital. Yang saya nggak singgung sama sekali Pak, karena nggak ada waktunya. Oke? Jadi oleh sebab itulah, gitu, ayah ibu tuh sepatutnya mengenali diri seutuhnya. Dulu dia ini bagaimana? Siap kawin saja, siap nikah saja, apa siap menjadi orang tua? Oke, mengenali seutuhnya dan sadari berapa bersama apa saja dampak pengasuhan masa lalu terhadap sekarang kemampuan menjadi orang tua. Oke, nah terus terang Pak, dari berbagai macam pertemuan, udah 160.000 selama Zoom saja ya Pak, 160.000, itu Masya Allah, Tabarakallah, orang-orang lain lebih banyak, tapi saya menemukan bahwa tadi jarang sekali orang siap menikah untuk menjadi orang tua. Gitu. Jadi mereka membawa masa lalu pengasuhan masing-masing ke dalam pernikahan karena memang tidak siap. Sampai situ jelas ya Pak ya? Ya, oke. Jadi boleh nggak Pak Ayah Bunda kolom 1 ya? Oke, Bapak tangan kiri begini. Tangan kiri begini, taruh ke bawah, menghadap ke bawah. Ayo Ayah Bunda semuanya, saya tangan kiri hadap ke bawah, tangan kanan di bawahnya begini. Ya, Pak, kalau Bapak lagi kesel, lagi sedih, lagi marah, nggak punya duit, banyak urusan, buru-buru. Ya, ayo Ayah Bunda, masa lalu suka muncrat nggak? Suka. Iya, ya. Tulis di kolom 1 muncrat. Ayo. Muncrat. Biar cepat ya. Muncrat. Oke, pertanyaan berikutnya saya mesti cepat ya Pak, karena 45 menit. Ya, ya. Terima kasih, tulis muncrat ya. Muncrat. Muncrat nih Pak. Nih, muncrat, oke. Nah, ini jangan perhatikan kolomnya, muncrat. Bu, Pak, yang muncrat itu Ayah Bunda, kemudian Bapak yang sekarang berusia 49 tahun atau anak kecil di dalam diri Bapak? Yang mana Pak? Anak kecil. Betul. Sekarang semua tangan begini, ayo ikutin saya. Biar nggak lupa Pak ya, waktunya pendek. Ya. A, dibalik jadi M. Dibalik jadi A. Balik jadi A. Iya. Oh, jadi waktu Bapak Ibu muncrat, nggak tahu berapa kali sehari atau berapa kali dalam sebulan, anak kecil dalam diri Anda yang mengasuh anak kecil Anda. Iya. Betul. Betul. Terserah berapa kali sehari, betul? Betul. Ya, sekarang Pak, terima kasih Pak Aris ya buat jujur ya, Masya Allah mahal banget ya. Iya. Ayah bunda semua kalau kita jadi orang tua kita nggak pakai gengsi. Saya nggak pakai gengsi, Pak Aris nggak pakai gengsi, Janda jangan pakai gengsi. Orang saya kagak lihat Anda nulis apa. Ya, oke. Sekarang Pak Aris yang muncrat itu, yang suka muncrat, Pak Aris saja, Pak Mbak juga? Ibu juga? Sama, dua-duanya. Oke, mari semuanya kasih tangan begini lagi biar cepet. A, M, A. Oh, dalam keadaan terburu-buru, gak enak badan, mau menstruasi, banyak urusan, kagak punya duit dan sebagainya. Anak-anak kecil mengasuh anak-anak kecil Anda. Iya. Betul. Iya, oke. Sekarang Pak ya. Nah, jadi
Bapak dokter, saya psikolog, kita tetangga, Bapak nggak punya waktu untuk praktek karena Bapak lagi nggak enak badan, Bapak minta tolong saya bilang, Pak, bagaimana Pak? Kan saya psikolog, gimana saya itu praktek di ruang Bapak? Bu tolong Bu, udah saya bikinin daftarnya begini. Pendek cerita, saya praktek di ruang Bapak, ya kagak bisa lah. Ya kan Pak, pasien saya nggak kenal, penyakit nggak kenal, oke. Pak, kalau orang bukan dokter praktek di ruang dokter, secara kedokteran istilahnya apa? Malpraktek. Malpraktek. Jadi Anda anak kecil mengasuh anak kecil, Anda apa? Malpraktek. Iya, tulis malpraktek di bawah. Nih, malpraktek. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya, oke. Pak, udah berapa tahun Anda malpraktek? Ayo dong Pak, ayo cepetan, ayo Bunda tulis berapa tahun, tulis di tengah-tengah ya, kolom 1 tulis di tengah-tengah nih. Nih anak kecil mengasuh anak muncrat, A kuadrat, MA kuadrat, tadi ya kan, anak-anak kecil mengasuh anak-anak kecil, terus kemudian malpraktek di bawah, terus tengah-tengahnya berapa tahun? 20 tahun. Ya udah, berarti sekarang udah ada gambaran kan ya? Ya. Baik, nah jadi itulah yang muncrat itu tadi itu ayah ibu tuh sepatutnya mengenali diri seutuhnya. Apa yang suka muncrat itu? Lah kalau muncratnya begitu ya apa kabar cucu gua sekarang? Jelaskan ya. Ya yang 23 tahun, yang sembuh yang 16 tahun, ya apa kabar cucu gua? Apa kabar? Jadi nama anak-anak kecil mengasuh anak-anak kecil. Kurang berapa banyak itu ikut parenting? Oke, nah jadi ke depan ya siapin anak kita untuk jadi laki orang sama jadi bini orang, tulis dulu. Supaya nggak terulang lagi ini dan jadi bapak orang sama emaknya orang. Oke. Dan untuk itu yang dipentingin adalah pilih besan, bukan hanya pilih menantu. Bapak tertawa terus Bapak. Oke ya, jadi lihat besan, ya besannya bagaimana Bu Nuraini Jamila? Dia gedein anaknya hanya untuk jadi apa? Jadi sarjana doang, nggak bisa jadi suami, nggak bisa jadi bini, apalagi jadi orang tua. Paham nggak Bu Nuraini dan ayah bunda semuanya? Oke, jadi sekarang dalam kondisi kita kayak begini, Pak Aris, ya, bukan besan yang baik, besan yang ngasuh anaknya bagaimana? Oke, dengerin dulu ya, nggak usah nulis di kolom chat, jadi saya terpaksa baca. Oke. Jujur bila perlu, carilah terapi. Hidup udah susah ngegedein anak, sekarang susah. Ya, kita baru selesai pandemi 3 tahun, Allahu Akbar, kita nggak usah cerita lagi deh. Ya, dibahas kepanjangan, ya kan? Oke. Jadi jujur pergi terapi. Kenapa? Menjadi orang tua tadi membentuk kebiasaan, meninggalkan kenangan. Kalau kebiasaan kita bentuk dengan marah-marah, dengan emosi tadi yang muncrat-muncrat yang tidak bisa kita kendalikan, bagaimana kata bahagia, di mana tempatnya, Pak? Oke, ya, baik ya, jelas ya. Nah, jadi dari situ baru kalau kita udah merdeka, kita bisa menghasilkan anak yang bagaimana aja yang kita mau. Dan dari situ baru kita bicara tentang fungsi peran tanggung jawab agar bisa mendidik anak dengan kebiasaan yang baik dan kenangan yang indah. Tulis dulu di kolom 1. Ya, jadi ayah ibu merdeka, kalau perlu terapi, perlu bahagia itu. Ya, dan fungsi peran tanggung jawabnya jelas. Sampai situ jelas ya Pak? Saya udah berapa menit Pak? Tegak nggak sih? Tenang Pak, masih banyak Bu, masih banyak. Masih Oke, jangan banyak-banyak, tiba-tiba Bapak suruh saya berhenti. Enggak, tenang. Oke. 30 menit masih panjang. Baik, nah sekarang tentang ayah dulu ya Pak. Ya, perlu bahagia, betul ya. Cari ya sayang, cari ibu-ibu ya. Oke. Jadi ayah itu ada 5 hal yang harus dilakukannya ayah. Ya, kan kita dalam ingin membentuk yang terbaik generasi kita ini, oke? Pertama adalah teladan. Ayah itu jadi teladan. Apa yang pertama sekali harus ditampilkannya? Dia adalah pribadi yang taat kepada Allahnya dan mencontoh dan meneladani Rasulnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, jadi bagaimana ia sholatnya, ia puasanya,
Saya, Pak, Masya Allah, Tabarakallah, ini anugerah Allah kepada saya sejak kenal Pak Risman, dia puasa Senin Kemis. Ujung-ujungnya Daud. Ya, itu ya bekal pertama. Nggak peduli Pak, pertemuan internasional, PBB, sesuai dengan jabatannya ya, di negeri manapun, dia nggak makan. Apalagi kalau cuma istana. Nah, ya, nah itu satu. Lalu si ayah ini ya dengan bekal itu dia merumuskan apa kebijakan utama. Ini kita lihat kita sendiri sekarang Pak, ya Pak, sambil bercermin nih sama informasi ini. Tapi yang paling penting adalah tolong didik anak laki-laki Anda. Nanti orang kalau pilih dia lihat besannya Pak Aris udah bener tuh dia ngasuh anak itu, udah bener. Kawinin aja anak loh. Ya, oke. Nah, rumuskan apa kebijakan utama Pak? Mohon maaf ya, kadang-kadang cerita lebih diingat daripada materinya. Betul. Ya, betul. Saya bercerita ya. Silakan Bunda. Ya, ya. Kalau kurang-kurang dikit maafin ya, namanya juga manusia. Oke. Silakan. Jadi waktu saya hamil sekitar sebulan 2 bulan, kita duduklah di teras suatu sore. Pak Risman bilang, alhamdulillah ya kita mau jadi orang tua. Jadi menurut kamu apa yang paling penting ya sekarang? Belum mikir gitu saya. Pokoknya gimana sedapatnya kita menjadi orang tua yang SABAR. Itu mahal dan itu susah kata Pak Risman ya. Jadi begini dia bilang, kebijakan utama kita pendekin ya Pak, yang penting-penting aja, poin-poin aja. Pak Risman bilang begini Pak, nanti Bapak cek lagi Bapak dulu kebijakan utamanya Pak, kalau saya nanya terus saya takut waktunya nggak cukup ya Pak ya, kecuali kita kasih 2 jam. Jadi dia bilang, nanti kalau kamu belanja membeli beras dan makanan kita dan terutama anak kita hanya pakai gaji pokok saya ya, bukan uang tunjangan, bukan uang rapat, apalagi uang perjalanan. Nah, konsekuensinya dengan cepat ya. Saya ini orang Aceh Bu, ya Bu, Pak, orang Aceh itu kalau mau Lebaran Pak atau mau puasa dia emak megang. Ada arti sehari sebelum puasa itu emak itu megang apa? Megang ayam, megang daging, megang ikan. Namanya emak memegang. Jadi disingkatnya bukan emak megang ayam, emak megang. Itu sepatutnya lah saya harus ngasih uang lah ke ibu saya belum melahirkan anak. Pak, ya jadi nggak punya duit. Udah beli tempat tidur, udah tahu deh Pak ya. Ya, bayar rumah sakit ya, udah sebagainya. Jadi saya pelan-pelan ambil uang ambil amplop di bawah baju. Pak Risman masuk. Dia bilang, kamu ngapain? Saya bilang, saya ngambil amplop di bawah baju. Untuk apa? Kasih sama mama. Untuk, ya bang, mak megang bang. Besok mak megang. Nggak ada mak megang sama uang amplop itu. Dia bilang, belum tentu halang. Biarin kita nggak usah kasih mama. Saya gemeter, saya nangis. Terus saya bilang sama mama, kita nggak bisa kasih mak megang hari ini, kali ini. Gitu. Saya pergilah ke ibu, saya nangis, ma maaf ya ma, gitu. Saya Amaris nggak bisa kasih uang mak megang gitu. Kenapa sih? Karena harus mikirin mak megang, kata ibu saya. Karena dia bilang, terus saya ceritain tentang nggak boleh ambil uang amplop di bawah baju karena nggak tahu uang rapat apa uang perjalanan gitu. Ibu saya tuh meluk saya Pak sambil nangis, bilang ya Allah, dia bilang alhamdulillah gitu. Sini saya ketemu Risman, ibu saya peluk, saya cukup nak, cukup memang begitu. Halal, toyib gitu. Itu jadi darah, itu jadi sifat, itu jadi semuanya anak kita. Ya Bu, Pak, itu. Jadi harus ada kebijakan utama. Apa yang saya ini catat di kolom 1 baru. Kebijakan utama. Kalau belum ada, nanti malam besok seminggu ini tolong rumuskan, tidak ada kata terlambat. Apa yang mau dijadikan kebijakan utama? Nah, ya, saya mau cepat berlari nih Pak. Jadi ayah itu harus jadi ayah dulu, baru jadi pencari nafkah. Pertanyaan saya Pak. Oke Pak Aris, kalau saya lihat galeri, ini sebagian besar ibu-ibu. Kenapa sih Pak kalau seminar parenting itu selalu ibu-ibu lebih banyak daripada bapak-bapak? Ayo ibu-ibu tolong jawab di kolom chat, cepetan. Ayo. Pak Aris, kenapa Pak Aris? Karena sebagian besar ayah berpikir urusan laki-laki cari duit, cari nafkah, cari uang, urusan istri, anak. Iya, ayah sibuk, ayah. Oke, bapaknya sibuk, nggak ada waktu, kena udah kerja, dia terus. Oke. Pak, ini 160.000, jawabnya begini. Sudah Pak, sekarang Bapak tolong jawab pertanyaan saya, Ibu tolong jawab juga ya Bu. Bu bikin anak sendiri apa berdua? Berdua. Yang paling cepat kerjanya sel telur apa sperma?
Sperma. Bapak suaranya itu, mic-nya Bapak, mic. Sengaja, Bu. Oh ya. Biar nyaman. Istri saya dengar. Oke. Emang kita mau ketawa-ketawa, Pak, karena yang ketawa itu cepat ingetnya, ya kan, Ya. Pak? Pak, nih Pak ya. Bu, Pak, Bapak Ibu semua, sperma sekali muncrat puluhan jutaan. Tapi ada satu Allah takdirkan itu sperma jalannya kenceng banget, udah gitu dia tahu belok kiri apa belok kanan. Ya, kalah tuh yang jutaan lainnya. Kenapa? Karena sel telur hanya ada di atas di dalam salah satu tuba falopi. Jadi pertanyaan saya, siapa yang bikin tuh sperma jalannya paling kenceng di yang lain? Dia tahu belok kiri apa belok kanan siapa, Pak? Allah. Iya. Berarti Allah nentuin sejak konsepsi, Pak, bahwa yang aktif mengasuh anak itu bapak bukan ibu. Jadi pertanyaan saya berikutnya, tolong tulis di kolom 2. Ya. Jadi Pak Aris, ya, kita ini selama ini negeri-negeri hidup itu benar secara budaya apa hidup benar secara agama, Pak, secara Islam? Budaya sebagian. Ya. Mau sampai kapan ini? Makanya nih bangsa salah konsep. Kan yang bilang lo tadi ya kan, yang jalan cepat. Kita sambil ketawa-ketawa ya Pak. Oke. Jadi oleh sebab itulah ayah tidak bisa hanya menjadi pencari nafkah. Sebelum dia berangkat dia jadi ayah. Habis dia pulang ntar dia jadi ayah. Ya, pekerjaannya nomor 2, bukan anaknya nomor 2. Ya, Pak, dan diserahkan ke ibu. Itu kalau ibunya di rumah. Kalau bapak mengizinkan ibunya bekerja juga, jadi anak kita diasuh siapa? Ya, sudah Pak. Jadi gini. Contohnya nih Pak ya, menjadi ayah dulu. Pak, bangunin anak laki-laki bawa ke masjid. Ceritain nanti malam akan hari semua digelapkan Allah, dimatikan seluruh cahaya di bumi. Tapi nanti di hari kiamat ada sinar-sinar kecil banyak sekali menerangi alam. Tahu nggak dari mana? Nggak tahu ya, ngantuk gitu. Dengerin Aris kecil. Nih ya, itu cahaya datangnya dari jemari kaki laki-laki dan anak laki-laki. Ketika malam masih gelap, dia menapak menuju masjid. Ya, terus kata anak saya, satu hari saya lagi sibuk masak pagi-pagi, ya mama kancingnya copot. Yang udah 45 tahun sekarang, cucu saya paling besar umur 18 Pak. Masya Allah. Ya copot ya nak, gitu. Bang, panggil Pak Risman. Asik Wina bilang, itu apa kancingnya copot? Ya Allah, di mana kau taruh jarum, di mana kau taruh benang? Itu Pak, anak laki-laki kita mesti bisa pasang kancing. Masak nasi, rebus air, sayur bening. Kan bininya bakalan beranak. Iya, kalau lagi ada pembantu ke depan, nggak ada pembantu, oke. Itu satu ya, rumuskan kebijakan utama. Jadi ayah dulu baru menjadi pencari nafkah, ayah menantu harus menentukan siapa pengasuh anaknya. Ini nih Pak ya berikutnya. Kenapa? Karena anak itu semua kita memerlukan attachment. Boleh begini Pak? Nah, ibu semua, ayah semua, ayo bergerak ya. Nah, begini, oke. Yang kenceng. Nah, enak nggak dipeluk? Iya. Enak. Itu anak-anak kita semua memerlukan kelengketan. Kolom 2 ya. Kelengketan. Kelengketan itu 0 sampai 5 tahun. Di atas 5 tahun dia kadaluarsa, Pak. Oke, kelengketan itu perlu untuk apa? Rasa aman, eksplorasi, percaya diri, banyak sekali fungsinya. Tapi tergantung siapa yang memfasilitasi kelengketan itu. Itu ditentukan oleh ayah. Dia maunya siapa anaknya, diasuh oleh siapa. Sampai situ jelas, Pak? Jelas. Nah, sekarang mari kita praktek lagi. Ya, pakai tangan kiri, tangan kanan begini. Nih, ini bukan ilmu saya, ilmu teman saya. Ya, tempel perangko, ini kertas. Tempel perangko ke kertas, cabut. Tempel perangko. Tarik, Pak. Tarik. Ya, tempel lagi, tarik. Tempel lagi, tarik. Tempel lagi, tarik. Oke, jawab di kolom chat. Pak, apa kabar dengan nih kertas apalagi perangko? Bapak mah jawab saya, yang lain jawab kolom chat. Pak Aris, apa kabar kertas sama perangko ini? Setelah ditempel, ditarik. Ayo. Rusak, robek. Iya. Ganti, Pak. Tangan kanan sekarang. Kertasnya tangan kanan. Ayo semuanya teman-teman. Ayo. Nih, ini pembantu pertama. Ini anak pertama. Tempel Pak, dia pulang. Dia mau kawin. Tempel lagi, bapaknya meninggal. Tempel lagi, ibunya sakit. Tempel lagi, dia kagak betah. Terus ganti. Apa kabar anak pertama ini? Sudah berapa kali robek jiwanya?
Siapa yang bertanggung jawab ini? Ayah. Aris. Iya, Aris yang bertanggung jawab. Dia bikin jiwa anak pertamanya robek-robek karena dia biarin bininya tidak memberikan kelengketan. Susu pakai botol. Terus pada benci sama gue. Sampai situ jelas ya Pak? Jadi kelengketan itu ditentukan siapa yang memfasilitasinya. Bagaimana anak kita, terus dunia digital, kayak TV berlangganan, ya, rumah wifi, handphone canggih di tangan, games tersedia. Bapaknya nggak ada, emaknya apalagi? Maksud lo, itu kelengketan di mana tuh tadi kepercayaan diri, eksplorasi, rasa aman, mana? Dari umur berapa tuh anak begitu? Jelaskan ya. 8 tahun pelaku, korbannya 5 tahun. Ya kan, 64.000 anak di bawah 18 tahun mengajukan dispensasi izin nikah di seluruh kantor KUA seluruh negeri 2019. Nggak tahu berapa puluh ribu sekarang. Bukan 266 anak di Jawa Tengah itu. Oke, berikutnya. Ayah Pak, ya sudah menentukan siapa yang mengasuh anaknya ya. Sekarang ayah tokoh identifikasi anaknya. Oke Pak, secara psikologis, secara psikoseksual. Jadi anak laki-laki akan mengidentifikasikan diri menjadi laki-laki pada ayahnya, anak perempuan pada ibunya, betul kan Pak? Betul. Oke, bagaimana anak laki-laki Bapak mau mengidentifikasikan Bapak? Bapak kan jadi pencari nafkah doang, nggak jadi ayah. Ya. Terus dia mau, yang perempuan mau mengidentifikasikan dirinya, kan ibunya diizinkan sama ayahnya untuk pergi juga. Berayah anak kita ada Pak, berayah dia tiada. Beribu anak kita ada Pak, beribu dia tiada. Rumah wifi, TV berlangganan, handphone canggih di tangan, games tersedia. Jadi Pak, inilah anak-anak yang saya sebut menderita busung ayah. Tinggal catat di kolom 3. Anak Anda busung ayah dan busung ibu atau tidak. Ya, gimana numbernya? Oke. Nah, oke. Jadi, itulah ayah dan ibu itu harus mengambil keputusan bersama. Ya, maka kalau nanti mau mengawinkan anak, jangan hanya pilih menantu, pilih besan. Oke, besan itu mengasuh anaknya menjadi hanya lulus akademis terbaik, lulus SDIT terkenal, terus kemudian SMP, SMA terkenal, perguruan tinggi terkenal. Jiwanya robek-robek. Nggak ada contoh dia untuk menjadi suami dan nggak punya contoh menjadi ayah. Sama, nggak punya contoh dia menjadi ibu, nggak punya contoh menjadi istri. Itu ya, oke. Jadi ini Pak yang mesti sekarang diomongin, tadi yang lihat ke dalam diri, kalau perlu terapis, ini sekarang ambil keputusan bersama. Kita benar-benar di tengah kegentingan luar biasa. Bencana kerusakan otak, susut otak depan 4,4% karena pornografi. Sekarang, ya Pak, saya mengajak Bapak, Makfirah, Kampung Makfirah, untuk mengkampanyekan, yuk selamatkan mata anak-anak kita. Mata jernih anak-anak kita, ya, karena sekarang umur 0 tahun Pak, saya punya datanya ini, kalau ditampilkan saya nggak sempat waktunya. 0 sampai 2 tahun tuh anak-anak udah dikenalkan HP Pak, berlama-lama. Orang-orang ibu-ibu itu, cucu-cucu kita itu Pak, anak-anak kita itu nggak tahu cucu kita itu kan kerusakan matanya kayak apa. Ya baik, berikutnya Pak. Jadi itu peran ayah yang mesti harus diluruskan kembali, ya, disupport, didukung. Kemudian peran ibu. Tugas utama ibu apa Pak? UPT. Ya apa Pak UPT? Bapak tebak aja. Ayo ibu, UPT apaan cepetan? Menemani. Mensupport. Pak, UPT singkatan dari unit pelaksana teknis. Kenapa kebijakannya tadi dari ayah? Kalau ayah nggak bikin kebijakan, yang hamil gue, beranak gue, gerin anak gue, nggak dapet pengarahan apa-apa, yang cuma pergi duit, ngasih duit doang. Enak banget. Pilih besan, jangan pilih menantu saja. Oke, nah sekarang mau jadi besan yang mau dipilih orang nggak? Betulin dari sekarang. Kita unit pelaksana teknis, yaitu apa Pak? Menumbuh kembangkan fitrah.
yang dianugerahkan Allah, maka dia harus penuh, dapat perhatian penuh, kasih sayang, ditolong, karena bikinnya berdua, dan yang aktif itu sperma. Sekarang Pak, saya belok kiri dikit ya. Yap. Ya, Pak, saya joget sendirian. Ya, saya joget. Bapak bilang saya apa? Orang saya jogetnya sendirian. Gila, iya. Gila. Nggak marah Pak saya, tapi tunggu. Ya, bikin anak berdua, yang ngasuh ibu doang, karena ayah tugasnya mencari nafkah. Gua kagak gila. Bapak udah bilang gua gila. Ya, ibu-ibu nggak gila, Bu? Nggak gila. Gila. Ya, stres. Karena cuma begitu nggak bisa. Itu adalah apa yang udah dianugerahkan Allah. Bagaimana gitu, kita nggak bisa bahas lebih panjang ya Pak. Tapi itulah ibu ini berkorban habis-habisan. Nggak bisa kok ayah pulang. Iya gila, capek sendiri, bener Bu Diana. Ya, stres, bener. Ya kan, ambil alih lah tugasnya. Jangan lo pegang handphone, lo duduk minggir. Anak-anak datang, ya oke, nanti ya ayah. Oke, ya gitu. Goodbye. Ya. Jangan lupa Bapak dihisap Allah untuk tugas-tugas yang tidak Bapak lakukan. Ini kenapa kita belangsak anak kita tadi yang nggak punya tokoh ayah, masuk TK, mana yang punya guru laki-laki Pak? Oh jadi dari kecil ya anak kita udah keperempuan-perempuanan. Iya. Lah berayah dia tiada. Kok nyalahin LGBT? Jadi anak itu tadi dengan gamesnya, dengan handphonenya, carilah berjuta-juta memang ayah-ayah yang memang mencari anak-anak yang lapar ayah. Busung ayah. Mau tahu kuncinya LGBT? Teman saya Profesor Is akan bahas macam-macam dari segi teorinya. Ini Pak yang hari-hari. Jadi kita ini Bu sebagai mesti sabar ngadepin suami yang kita nggak tahu tadinya kan begitu. Bijak. Ya, nggak bisa meninggalkannya. Tapi bagaimana caranya dengan bijak? Ya, kemudian tangguh. Harus siap terus. Allah ada Allah. Pasti akan ada perubahan. Sampai situ jelas ya Pak? Berapa sekarang banyaknya semua permasalahan itu karena akar dari keluarga kita seperti ini. Ya. Jadi Pak, saya melanjutkan ya. Saya berapa menit lagi? Masih 15 menit Bu. Masih cukup. Baik. Ya. Ini lidah udah kelipet-lipet Pak. Nenek-nenek suruh ngomong buru-buru. Jadi yang berikutnya kita setelah kita beres tuh tadi Pak, udah jelas ya Pak ya ngeberesin itu tadi ya? Ya. Jadi kita udah sepakat maka kompak. Rumuskanlah tujuan pengasuhan. Ini kekeliruan besar dari 1998 saya mulai parenting ini Pak ya. Yang dimana orang nggak kenal istilah parenting. Orang bilang gini, apa sih parenting? Yang hadir dalam ruangan itu Pak paling banyak 15 orang. Ketika parenting baru dimulai. Sekarang semua orang bicara parenting, alhamdulillah. Ya, nah, jadi Pak, gitu. Kenapa sampai 2006 susah banget orang-orang ini, gitu, ibu-ibu ini yang kita coba rangkul ya. Dan saya kan melatih terus ya, saya Neno Warisman Eri, ya Irwan itu kan pendiri ya Pak, dan kita bikin modul disebarluaskan. Tapi kita melihat susah sekali ada perubahan. Maka saya bikin riset Pak, Bu, ya tahun 2006. Yaitu fokus grup diskusi ibu-ibu muda 25-40 tahun. Saya basicnya marketing riset soalnya. Jadi apa aja modul saya risetkan Pak. Nggak bukan hanya sekedar diomongin, enggak. Pakai riset. Punya anak TK sampai SMP kelas sosial ABC. Jadi udah mewakili semuanya. Ternyata intinya satu di antaranya banyak sekali yang lainnya dan dari situ dibuatkan modul-modulnya adalah kita tidak merumuskan tujuan pengasuhan. Bapak mau berjalan pakai mobil, nggak punya peta. Begitu Bapak kagak jelas tujuannya, belok kiri, belok kanan, ikut orang banyak. Orang sekolahin ke SDIT, kita sekolahin SDIT. Saya nggak bilang SDIT salah. Kita masuk ke IPB, masuk IPB. Ke perguruan tinggi ini, sekarang bangsa yang apa namanya IT begitu. Nggak punya prinsip. Nggak lihat bakat anak, nggak dibicarakan, tidak punya tujuan pengasuhan. Ya, kalau kita punya tujuan pengasuhan tiap 3 bulan kita evaluasi. Apa yang mau dievaluasi? Orang kagak jelas. Ya, nanti saya tunjukkan apa tujuan pengasuhan. Oke, boleh nggak nak tujuan pengasuhan dulu? Saya takut kehabisan waktu 15 menit, 10 menit lagi ya. Silakan, tujuan pengasuhan itu ayah bunda ada 7. Ya Pak, ini yang dirumuskan dari penelitian itu. Ya, oke. Jadi bukan sarjana keluaran dari perguruan tinggi terkenal dalam negeri atau luar negeri, bukan. Dia jadi hamba Allah yang takwa dulu, maka harus dia punya ayah yang takwa. Dia harus punya ibu yang takwa. Yang Allah lebih dulu.
Ya, mukmin yang takwa, berakhlak mulia, ibadahnya sempurna. Jadi kalau diringkas Pak, tujuan pengasahan 2A 1I. Oke. Akidah, akhlak, ibadah itu harus sempurna dulu. Lanjut ya Pak, tadi yang cerita Pak Risman ya. Ya, silakan. Jadi dalam proses itu tadi Pak, kami sudah sepakat kalau untuk anak supaya mencapai ini, maka begitu otak pusat-pusat di otaknya bersambungan, yang saya pahami ya, kok Aisyah Dalam mungkin akan ngomong dengan dia dokter ya, ini yang saya pusat-pusat di otak itu bersambungan sekitar usia 7 tahun. Berarti 7 tahun ke atas, anak harus lihat Ka'bah. Supaya dia tahu di mana kiblatnya, apa itu semua, kita ceritakan semua yang ada di situ. Lalu bagaimana dengan gaji 360.000 sebulan, tanggung jawab 7 adik yang sekolah, ya bisa pergi bawa anak ke Ka'bah. Pak, kita itu perlu memiliki kekuatan kehendak. Kan yang menentukan Allah, bukan gaji 365.000. Saya ceritain pendek ya Pak. Tiba-tiba nih, ini punya adik nih Pak, mahasiswa. Adik saya 3. Adik Pak Risman yang mahasiswa 2, 5. Kata paman saya, tolonglah kau lihat adik kau ini 2, kakaknya nggak sarjana, tolonglah 6. Bapak bayangin 365.000 yang naik lah akhirnya gitu. Tapi Pak, dilemparlah kami ke Tallahassee, ke Amerika, ke Hawaii. Saya ngapain Pak? Saya tetap ngajar-ngaji anak-anak, teleponin orang-orang Indonesia, siapa yang mau belajar ngaji, di mana saja saya guru ngaji Pak. Karena saya bersama melanjutkan Pak Yasir, tau nggak? Pak Yasir masjid yang terkenal di Jogja, saya lagi kalau buru-buru lupa. Mujahidin Pak? No. Nanti ya Pak ya, pokoknya beliau nih Pak Yasir dan beberapa teman saya ya, Ansori Jabar, Wafiuddin, Ustadz Wafiuddin, beberapa orang lagi ya Pak, kalau buru-buru lupa. Kami Deno, saya Jogo Karyan, ya beliau tuh Jogo Karyan. Pak Yasir ini yang diwarisi ini Pak TKA-TPA, tahu nggak? Buku Iqra, bukan Iqra. Nah, jadi kami membantu menyebarkan Iqra ini ke seluruh Indonesia. Kami bikin festival anak soleh dan sebagainya. Neno bikin kaset ya, karena saya nggak suka nyanyiin anak-anak, pokoknya gitu ya. TikTok gitu ya. Kalau mau pergi ke masjid juga begitu nyanyiannya, ambil lagu-lagu itu terus dirubah-rubah, enggak ini enggak lucu gitu. Ya. Jadi saya tetap buka pengajian, tetap ngajarin Iqra, ya tetap buka pengajian yang untuk orang dewasa. Saya kasih makan dan sebagainya. Saya jualan nasi. Pendek cerita. Dengan apa? Setiap saya memotong semua ikan, ayam, sayur, saya bilang ya Allah, sampaikanlah saya membawa anak saya ke rumahmu. Dengan jualan nasi di mana? Di Honolulu. Pendek cerita lagi Pak. Saya bilang sama suami saya, ya Allah, kata suami saya, mana mungkin, jangan mimpi gitu. Bang, saya nggak mimpi. Orang bilangnya Allah gitu. Pendek cerita, kami terkumpul uang dan saya bilang sama teman saya yang jadi rektor IPB, dia nggak mau makan tempat lain kecuali makan tempat saya karena tahu makanannya halal. Jadi dia bilang, saya jalan deh Mbak, dia bilang, saya nggak usah sebut namanya, dari asrama mahasiswa dia pergi makan ke rumah center, saya bawain dia pulang untuk makan malam. Ya, karena dia tahu kalau saya makan Mbak Eli karena halal gitu. Udah Pak, jadi pendek cerita Bu, jangan lupa saya mau bilang bahwa saya bukan orang kaya tapi punya kekuatan kehendak dan Allah dulu gitu. Jadi pendek cerita itu ada uang cukup, saya cuma terus diaturlah perjalanan yang suami saya bingung. Ternyata saya sampai di Amsterdam, saudara saya, sahabat lama saya menerimanya, sekretarisnya Pak Natsir. Dan dari situ dia ternyata menguasai mahasiswa seluruh Eropa. Berjalanlah kami seluruh Eropa Pak, semua negeri sampai ke Vienna. Begitu ini mau ke Mekah, terus dikirim ke Mesir, nanti diterima sama teman lagi orang mahasiswa dan kedutaan di Mesir, ke piramid anak-anak saya dengan uang jualan nasi di Honolulu, niatnya Ka'bah. Sampai saya di sana, ternyata yang menerima saya itu adalah direktur Bank Islam Dunia. Baru saja berpulang beliau ketua Dewan Dakwah. Masya Allah. Nah itu mengantarkan dengan anaknya ke Mekah, diterima sama orang Aceh di Mekah yang saya nggak perlu bayar. Saya sampai ke Madinah, tahu nggak yang kasih makan saya siapa Pak? Masya Allah. TKI. Bayarin saya makan sekeluarga.
Jadi saya mau bilang dalam mengasuh anak untuk menjadi takwa, saya enggak yang terbaik, hamba Allah dan semua itu kerja keras aja dan bersaksinya begini syahadatnya, bukan hanya begini ya Allah. Begitu. Jadi terpenuhilah ke anak kami kalau di atas 7 tahun udah melihat Ka'bah. Itu kami turunkan ke anak kami belum sanggup bawa anaknya untuk Ka'bah, maka kami membawa cucu kami yang di atas 7 tahun untuk menurunkan tradisi. Nah, Nak kasih lihat ya, Nak. Ini cucu saya setelah mereka berusia di atas 8 tahun. Karena ibu bapaknya belum bisa bawa. Ini yang perempuan, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, Qurannya udah selesai. Ini lagi menyusul. Dan anak ini yang laki-laki ini punya kelainan darah. Itu kenapa juga dibawa umroh. Nanti ada foto lainnya, dia tertidur di depan Ka'bah di paha saya karena dia lemah. Trombositnya cuma ada 40 ke 60. Jadi saya mau bilang bahwa ketakwaan itu harus diperjuangkan, harus berkorban karena itu target utama. Kalau itu udah benar semuanya, insya Allah akan benar. Jadi di hari tua ini itu yang kami syukuri, kami konsisten di situ. Pak, baju yang dipakai Pak Risman itu atau 15 tahun kali, yang tadi garis-garis hitam. Karena buat kami, nah, terus orang pikir kami punya banyak duit. Enggak, kalau Bapak saat itu ke rumah saya jangankan punya sofa, saya nggak punya hordeng. Kalau orang datang, saya gelar tikar. Sampai Nano bilang, saya capek deh ke rumah kakak gelar tikar terus. Dia bilang, aku bawa ini sofa yang bekas itu, gitu. Sofa pertama saya dari Neno. Karena letak kami tidak di sofa, apalagi di hiasan-hiasan dinding, apalagi di permainan-permainan yang dipajang-pajang itu, enggak. Tapi anak kami sudah umroh, begitu juga haji, Pak. Saya ke Amerika kedua, saya tetap ngajar di 2 masjid. Terus saya segala macam mengerjakan kerja kasar, karena psikolog saya nggak berarti. Pak, saya naik haji dengan uang terbatas, sudah cari segala macam. Pendek cerita, ya itu orangnya masih hidup. Sekarang Ustadz Mehmet itu bilang, ini ada 3 kursi. Dia bilang, telepon kembali tuh orang yang di Amerika, suruh dia berangkat. Gak orang membatalkan, Pak. Setelah saya datang ke sana, saya baru tahu bahwa itu ternyata jemaah dari Freeport. Saya bajunya jelek, baju mereka Pak rendah, mukenanya segini, rendah mukena anak saya segini, saya beli di kayak sejenis Mart di sini. Maksud saya gitu, jadi kami mau anak kami di atas 7 tahun dalam soal ketakwaan ini. Tadi astagfirullahaladzim, ini bukan kesombongan, bukan. Ya. Jadi kami mau kalau anak kami udah balik, dia haji. Tidak memberatkan nanti besan kami atau menantu kami untuk menghajikan anak kami. Jadi tadi dengan kerja kasar, dagang nasi juga, segala macam, Allah perjalankanlah itu. Sampai di sana Pak, dia jemput di airport, terus dibilang begini sama penjemputnya itu, Bu, katanya nanti sampai di sana Ustadz Mehmet almarhum, biar lapang kuburnya. Bu, nanti Ustadz mau ketemu sama ibu, bapak, iya, kata Pak Risman. Terus dia bilang begini, Pak, Bapak tamu kami, jangan bilang sama siapa-siapa ya. Bapak bilang dari Amerika, bilang Bapak saudara ini ya, gitu. Waktu pulang Pak, dia pulang duluan kan saya penerbangannya lain. Dia bilang, Bu Eli, ini Pak saya mau bayar. Enggak Pak, Bu. Orang itu membatalkan dirinya karena Allah, maka Ibu haji karena Allah. Dia nggak mau terima Pak uang saya. Jadi siapa bilang gitu loh bahwa Allah itu tidak kuasa dan Allah itu tidak kaya. Apabila kita memang bermaksud ya bahwa anak kita ini kita didik untuk menjadi hamba Allah dengan akidah yang benar, akhlak yang baik, ya ibadah yang benar, sampai saya contohnya, nggak punya duit, nggak punya sofa, nggak punya hordeng. Kapan saya punya hordeng? Mau terima mantu, mau terima lamaran, malu terpaksa bikin hordeng. Karena that's not priority, bukan prioritas. Kalau memang mau mengasuhnya benar, ya. Jadi itu tadi hamba Allah yang tadi 2A1I, lalu siapkan anak kita menjadi calon istri dulu, calon suami dulu. Bukan lulusan mana, bukan. Ya. Kalau masih begitu lo katro. Terus jadi calon ayah, calon ibu dunia udah kayak begini. Ya, jadi dari umur sebelum balik itu diomongin sama anak. Jadi alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, saya kan harus bekerja, ada penggal-penggal hidup saya harus bekerja. Gimana kan menikah dengan 5 anak yatim. Terus dan sebagainya tadi itu, gitu saya menunjukkan, tapi saya ngomongin sama anak saya, this is wrong, oke, gitu. Jadi masya Allah, tabarakallah, gitu, ketiga anak saya Pak bekerja dari rumah, membesarkan 7 cucu-cucu kami, gitu ya. Satu di Malaysia selama 15 tahun, dua di Singapura, yang kecil sekarang ini udah tahun ke-7 di Madinah. Ini mau balik ke Madinah lagi pulang. Masya Allah, tabarakallah, dikasih Allah menantu 2 lulusan Madinah.
Tapi semuanya jadi udah haji berarti gitu loh. Ya itu Pak. Jadi semuanya itu Allah, 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 Allah dulu gitu loh. Memang berat, orang kita beda sama orang banyak. Ya. Ya. Jadi calon istri, calon suami baru, profesional, entrepreneur, nggak kurang-kurang, masya Allah, tabarakallah, anak kami master semua dari luar negeri semua, gitu ya. Kenapa? Karena waktu dia 14-15 tahun, ayahnya bilang begini, ayah mau jadi dokter, tapi kawin dulu, tapi punya anak dulu. Jelas Pak, tujuan pengasuhannya jelas. Ya, abis itu silakan gitu. Nah, ini karena yang dua itu udah menikah baru ambil master susah semuanya di luar negeri. Jadi dia bilang, "Ma, adiknya lo belum dapet jodoh, lo ambil master aja duluan, jangan kayak kita gitu. Nanti kalau udah dapet jodoh lain lagi cerita." Gitu. Begitulah. Jadi nggak akan kemana gitu loh gelar-gelar itu, tapi nggak menghilangkan fitrah anak kita, anak saya perempuan semua. Master itu bisa diambil belakangan, jadi anak dikejar master nggak laku. Udah susah dia udah pikirannya belajar terus gitu loh. Ternyata wiringnya apa. Lalu kemudian jadi segitu cukup. Anak laki-laki jadi pendidik, istrinya pendidik, anaknya pendidik keluarganya. Kalau misalnya ada di antara dia bersaudara, ada yang meninggal yang laki-laki, maka anak yatim itu tanggung jawab anak laki-laki itu. Ya. Jadi kalau ayahnya sakit, nomor 6 dia penanggung jawab keluarga. Dia harus bayar rumah sakit, bukan istrinya. Yang ketujuh, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang sebaik-baik manusia bermanfaat buat orang banyak. Masya Allah. Jadi Pak, itulah yang ingin saya sampaikan. Habiskan Pak waktu saya. Pas. Saya tutup ya Pak. Ya. Jadi walaupun tadi sebetulnya saya harus balik ke atas ya. Jadi membangun iklim tadi itu, pengasuhan itu, udah kita tentukan tujuan pengasuhan itu adalah dengan bercerita. Ya, bercerita, berdendang. Saya orang Aceh Pak, dan Muslim saya berdendang. Berdendang Quran, Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam fahayina rabbana bisalam. Baik ya, seperti itu. Atau saya orang Aceh, Allahu do dai di sinabrang blang kaputo talo, itu sampiran. Bagaraya muda sidi karaya tabela nanggro. Cepat besar anak mama sayang. Kalau udah besar kita bela negeri. Janganlah tinggi dari pucuk, janganlah besar dari batang, jangan suka bersifat tunduk tapi geleng di belakang. Yang kayak gitu-gitu. Masya Allah. Oke. Nah, jadi berdendang, bermain, kami bermain dengan anak-anak kami. Safe place kami adalah tempat tidur. Jadi anak-anak kalau pulang, kita udah misalnya udah mandi, mereka juga udah mandi, terus kita bersandar di tempat tidur, dia presentasi macam-macam, nyanyi, baca sajak. Sekarang punya anak umur 18 tahun, begitu dia datang, dia kemana cari? Pak, safe place-nya tempat tidur kami. So you got to have a safe place. Gitulah Pak, dari situ kita merumuskan berbagai macam kebijakan, masalah pengasuhan, pendidikan, dan sebagainya, ya, kebijakan penggunaan gadget, terutama sekarang ini, dan manajemen mengatasinya. Terakhir, saya mau menutup dengan 4-5S ya Pak. Ya. Satu, mari kita bersyukur ya, apa semua rahmat Allah. Masih bernafas, bisa kawin, punya anak, punya rezeki. Yang kedua, kita bersungguh-sungguh, S kedua. Ya, bersungguh-sungguh apa aja yang bisa kita lakukan, kita bersungguh-sungguh, ngasuh anak bersungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh, masak sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh. Tentulah ada ujiannya semua orang, ya, sabar. Karena ada pintu surga yang memang untuk orang-orang sabar, dan malaikat itu kan mengatakan assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Assalamualaikum wahai orang yang sabar, bukankah akhir ini lebih baik? Mau masuk pintu surga khusus untuk orang sabar kan Bu? Pak? Ya sabar. Ya ujian hidup ada aja ujiannya. Terakhir ya, bersangka baik pada Allah. Lagi ujian, lagi kenapa-napa, saya lagi susah banget. Saya bilang, ya Allah ini akhirnya pasti baik. Hamba ridho ya Allah, hamba ridho. Ya. Dan terakhir, mari kita penuhi semua yang kita kerjakan dengan sedekah. Pak, itulah yang ingin saya sampaikan. Saya mohon maaf lahir batin. Segala yang salah dan yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah, selamat berjuang. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bunda. Sepanjang training saya tertampar. Aduh, maafin. Deg-degan. Saya, Masya Allah, deg-degan banget ini. Masya Allah. Masya Allah, Pak. Mohon maaf. Masya Allah, dari hati ketemu hati. Sampainya ke hati juga, Pak. Insya Allah. Dari jiwa ketemu jiwa. Amin, ya Allah. Satu yang tadi saya catat.
Jangan takut berkehendak. Allah maha berkehendak. Masya Allah. Harus memiliki kekuatan kehendak, Pak. Kakak. Bukan kartu keluarga, kekuatan kehendak. Kekuatan kehendak, Masya Allah. Bapak nggak akan pikir bahwa saya, semua keluarga saya termasuk suami saya bilang, I never imagine that you can build yayasan Kita dan Buah Hati. Itu kan tujuan utama saya kan memproduksi trainer, Pak. Seperti Bapak bilang tadi, ya Bedri dan teman-teman, ya. Semua sekarang itu yang muncul di TV pada perempuan bicara, ya itu dari rumah, dari yayasan Kita dan Buah Hati. Ya, yayasan Kita dan Buah Hati. Masya Allah. Jazakillah khair, Bunda. Maaf Pak, astagfirullahaladzim. Ini cuma berbagi apa yang udah saya lewati. Baik Bun, ini saya lebih suka ada penanya yang langsung nih, raise hand. Nanti akan diberikan mic-nya. Siapa yang raise hand langsung bertemu Bunda Eli Risman. Bunda Eli Risman. Bunda Erna itu teman saya, Bu. Iya. Dia dulu sekretaris pribadi saya, Pak. Iya, itu cerita terus tentang Bunda Eli. Oh, Bunda Eli, ya udah. Saya insya Allah nanti langsung sungkem ke Bunda Eli. Insya Allah. Baik, kita buka resen. Ini ada baik. Ibu Unda Bintang and Juliana, silakan Bun, sudah dibebaskan. Oh, ini Pak, maafkan saya Pak Aris. Jadi baik. Kalau bertanya itu usia anak, jenis kelamin, nggak usah pakai assalamualaikum. Ya, masalahnya apa? Udah langsung aja. Bu, anak saya laki-laki atau perempuan umur sekian, persoalannya apa gitu Pak ya? Karena saya cuma sebetulnya waktu saya tinggal 10 menit ya Pak ya. Baik, betul. Bunda Bintang, langsung bebaskan mic-nya. Ya, ditambah 5 menit boleh Pak. Langsung. Oke, Bunda Bintang, silakan Bunda Bintang. Ya, terima kasih Pak Aris. Saya menangis nih Bunda Eli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bun, langsung. Anak saya usia 12 tahun, Bun. Iya, laki perempuan, Bu? Laki-laki, yang paling kecil. Kebetulan tertampar banget, Bun. Nggak, Bu, Bapak Ibu langsung pertanyaan permasalahannya apa? Nggak cerita, Bu, ini bukan konseling. Ibu bertanya jawab. Bagaimana untuk menentukan, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang lalu tuh, Bun, terutama untuk anak yang paling kecil ya, Bun. Karena masih ada kesempatan sepertinya gitu Bunda. Oh, yang besar juga ada kesempatan Bu, jangan salah. Oh, baik Bunda. Ya, semua anak tiga-tiganya laki-laki Bun. Iya, sekarang pertanyaan Ibu apa memperbaiki kesalahan? Ibu urut aja dari tadi, Ibu perbaiki dulu kerja sama Ibu sama Bapak. Sementara ya kan? gini Bun, saya kebetulan suami mualaf ya Bun ya. Oh, Ibu mualaf? Suami saya. Akhirnya saya dari kecil saya arahkan anak untuk sementara saya perbaiki agamanya dulu, jadi berhasil dua-duanya sudah di pondok ya Bun. Alhamdulillah. Iya, nah sekarang yang kecil ini sangat kritis, tidak mau di pondok juga, cuman mencari yang sesuai dengan kemauan anak saya gitu. Bagaimana ya Bun caranya Bun? Bu, kuping Ibu jumlahnya berapa? 2. Oke, mulut? Mulut jumlahnya berapa, Bu? 1, Bu. Oke. Pakai 2 kuping, Bu, lebih banyak daripada 1 mulut, oke? Dengarkan banyak-banyak dulu, terus mendengarkan dulu sambil dipertimbangkan, dibahas lagi dengan suami, tanya lagi, dengarkan dulu, gitu loh. Nanti baru dari situ diambil keputusan. Ya, Bu, karena pasti dia punya alasan nggak mau pesantren yang sama. Alasannya apa? Ibu belum tahu. Ya, oke. Berikutnya, Pak. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Bu Eli sehat selalu. Iya, amin. Bu, Ibu juga ya, Bu. Bu Neneng, silakan. Iya. Ya, terima kasih. Anak saya perempuan umur 11 tahun. Berapa, Bu? Berapa tahun, Bu? Maaf. 12 tahun. 12 tahun perempuan. Ya, oke, persoalannya apa, Bu? Iya, saya cuma mau tanya, Bu, karena saya baru kali ini memondokkan anak kebetulan di Milbos. Nah, yang saya ingin tahu bagaimana menjaga komunikasi. Selama ini sih kami lancar ya Bu, cuman karena pengalaman pertama, jadi yang biasanya tiap hari kita ngobrol sekarang kan nggak bisa. Nah itu ya iyalah Bu, Mas, bagaimana caranya kan nggak boleh ada HP bukan? Kalau nggak salah betul, Milbos ya Pak. Bu. Iya. Nanti Bu. Sholat dulu Neng. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, saya juga pernah memesantrenkan anak dan saya punya pesantren kecil di Subul Salam. Jadi begini, kita bikin peraturan kesepakatan kerjasama sebelumnya.
Jadi kalau mau ngomong lewat apa, kapan, terus kita punya diary, mama punya diary, anaknya punya diary. Tanggal sekian sebetulnya aku mau ngomong ini sama mama, gitu Bu. Nanti kita juga begitu gitu. Tanggal sekian seharusnya saya punya pengalaman apa saya mau sampaikan ke anak saya gitu. Jadi kita masing-masing punya diary. Nanti pas ketemu dibicarain dulu yang mana dulu yang mau dibahas. Terus itu disuruh ranking 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Atau pada saat kunjungan kan ada saat kunjungan, kamu punya list berapa gitu. Jadi nanyanya gitu, kamu punya list berapa? Mama, ya mama, ya banyakan mama ya gitu. Oke, kita mau yang mana duluan ya? Aku mau yang ini duluan gitu. Waktunya sempit, jadi kita udah tahu yang lain isunya akan dikalahkan gitu loh. Nah, terus kemudian saya mencatat kalau WhatsApp anak saya dulu pakai fax Pak, kan anak saya udah 30, cucu saya nomor 4 tahun dari yang bungsu nih. Pakai fax. Lalu faxnya itu berbunyi begini Pak. Saya rasa Mama pesantren ini mengasuh dengan dendam. Sudah. Terus saya bilang, apa tuh isi faxnya kata Pak Risman. Terus saya kasih tahu, packing bajumu, saya antar kamu sekarang ke airport. Karena kami udah punya Bu koridor-koridornya. Nah yang repot nggak punya koridor. Ya, oke, begitu ya Bu. Selamat berjuang. Oke, makasih Bu. Iya, sama-sama. Satu lagi Bunda Dila, silakan Bunda Dila, dibebaskan mic-nya. Baik, Bapak, terima kasih. Izin bertanya Bunda, bagaimana inovasi apa yang dilakukan Bunda untuk menyadarkan orang tua yang memang ikut seminar seperti ini saja? Bu, stop. Maaf ya Bu, Ibu bertanya untuk siapa? Untuk saya, Bunda, saya kebetulan belum menikah. Oh, maksud Ibu, Ibu menanya bagaimana untuk orang yang ikut seminar ini, Ibu mau ngapain? Maksud Ibu apa? Maksud Mbak apa Mbak? Oh iya, misalnya Mbak Bunda bertanya apa? Tentang diri Mbak apa tentang orang lain? Saya, Mas Pak Aris, dalam kesempatan yang begini pendek, tidak menjawab pertanyaan orang yang bertanya tentang anak orang. Ya. Tentang diri saya, Bunda. Apa yang Mbak mau tanya, Mbak? Cara inovasi dalam pengasuhannya, Bunda. Saya nggak mengerti, inovasi siapa? Mbak belum kawin, Mbak mau menanyakan inovasi apaan? Mbak kawin aja belum, punya anak belum, inovasi apaan, Mbak? Baik, sepertinya Mbaknya dengerin dulu aja ya, dengerin dulu. Berikutnya Mbak, yang punya anak aja dulu, ini penting Mbak. Yang punya anak nih, waduh. Baik, Bu Rumi dari Jember, silakan Bu Rumi, bebaskan mic-nya. Mudah-mudahan ini sudah nikah nih. Nah, ya, langsung ya Bu, anak saya laki perempuan, masalahnya apa? Oke. Barakallahu fikum. Nah, anak saya laki-laki 22 tahun dan perempuan 16 tahun. Saat ini laki-lakinya sedang kuliah di Maaf ya Bu, maaf Bu. Ibu mau nanyain tentang yang anak laki-laki apa anak perempuan? Dua-duanya. Nggak bisa, Bu. Satu anak. Satu anak, laki-laki aja dulu. Oh gini, bagaimana cara mengingatkan ketakwaan anak-anak dan juga mengingatkan kedisiplinan beribadah tanpa harus banyak cakap, seolah-olah menggurui gitu. Bagaimana Bun? Tunggu ketemu Bu, tunggu ketemu, pakai kalimat bertanya. Ya Bu, sekarang saya mau praktek ya. Kenapa tadi saya menggunakan kalimat bertanya ya ayah bunda sekalian ya Pak? Pak Aris, oke. Ya. Pak Aris, kenapa hari ini Pak Aris pakai baju batik coklat putih? Saya nyaman. Oke. Nah, kalau seseorang bertanya, Bapak harus menjawab. Iya. Untuk menjawab tadi, kenapa Bapak diam dulu sebentar? Bapak ngapain? Berpikir dulu. Betul, berpikir. Jadi itu gunanya Bu, Bapak ya Bunda semuanya, berbanyak kalimat bertanya dengan nada datar, tidak mengarah. Seperti saya bertanya kepada Pak Aris merasa saya tertodong nggak? Cuma saya nanya, Pak Aris kok pakai baju? Enggak. Iya, oke. Lalu Pak Aris menengok sebentar, matanya sebentar aja, tapi lihat ke bajunya, kenapa Pak? Berpikir dan mencoba mencari jawaban. Terus kenapa Bapak melihat ke baju Bapak untuk apa? Untuk memastikan bahwa saya pakai baju batik sebagaimana yang ditanyakan Ibu. Itu moderator pintar. Jadi Bu, ayah bunda semuanya, kalimat bertanya membuat orang gini ya, tulis ya, tanya, anak panah, jawab. Terus tulis anak panah lagi, berpikir. Terus anak panah lagi, berpikir jadi apa namanya,
kita berpikir dulu gitu loh Pak sebelum menjawab. Jadi memfungsikan otak. Terus terus lihat ke dalam diri, timbul kesadaran diri. Itu. Lihat ke sini, kenapa ya pakai baju coklat, batik coklat, timbul kesadaran diri. Jadi gunakan kalimat bertanya pada anak yang di pesantren kah, tidak di pesantren kah, gunakan kalimat itu. Itu membuat mereka jauh lebih cerdas, tidak tersinggung dan sadar diri. Ya, Ibu ya Bu, begitu ya. Semua ayah bunda hari ini ya. Maafin waktunya terpendek, saya terburu-buru, jadi kadang-kadang nadanya jadi tinggi. Padahal ada 11 partisipan lagi raise hand. Terserah Pak Aris mau berat menit berapa? Jazakillah khair Bunda. Ya, sama-sama Bu, maafin ya Bu. Ini nggak ada bapak-bapak nih. Ayo bapak-bapak yang hadir. Pak Itu Setio. ada Pak Setio. Pak Setio. Oke, Pak Setio, ayo. Assalamualaikum. Ya, ini saya mau nanya. Saya kebetulan punya anak. Ya, langsung aja anak ada 3, tapi saya mau nanya anak pertama karena Betul. anak laki-laki pertama perempuan, saya Pak. Laki-laki umur 13 tahun. Baik, ya Pak. Apa Pak? Bu Eli. Nah, ini kan kebetulan saya lagi tugas belajar di luar, jauh dari keluarga di Indonesia. Iya. Nah, ini saya merasa gimana ya, saya merasa bertanggung jawab betul gitu ya dengan istri yang dengan 3 anak ini, apalagi dengan anak pertama ini, dia kan harus jadi menurut saya itu pengganti saya lah ya, saya didik itu karena dia anak pertama, dia harus punya, dia laki-laki, dia harus bertanggung jawab gitu ya. Nah, ini yang saya suka sedih itu masih sholatnya itu yang masih bolong-bolong dan game itu Bu Eli itu masih asik. Ya main game terus sholatnya itu yang kadang-kadang kalau sudah itu ya saya sedih, saya pesan itu sholat karena hanya sholat. Oke, itu saya paham Pak. Pertanyaan Bapak apa Pak? Ya. Itu Ya, tadi itu, tentang sholat, tentang dia bertanggung jawab ya. Ya, pertama ya Pak, kalau saya dan Pak Risman ya, kami bawa keluarga semuanya Pak dalam tempo 3 atau 6 bulan. Kemanapun pergi. Karena Bapak tidak bisa digantikan, anak-anak sedang dalam tumbuh proses pembentukan. Jadi Pak, waktu Pak Risman master, anak saya yang besar umur 7, anak saya yang kecil, yang adiknya nomor 2, yang nomor 3 belum ada. Waktu Pak Risman doktor, balik lagi, yang besar 14 Pak, yang kecil 11, kelas 5, itu 11-12 tahun. Pak, bawa keluarga Bapak, tidak terulang untuk tinggal di situ. Saya Pak punya perusahaan, Pak riset pasar pertama di Indonesia. Saya tinggalkan. Family comes first. No matter what, family comes first. Nggak pernah terulang anak Bapak akan tinggal bersama di luar negeri. Dan Bapak bisa saling bersayang, bersentuhan. Kulit dan kulit. Jiwa dan jiwa. Sekarang Bapak tanya sama saya jarak jauh, bagaimana anak laki-laki 13 tahun untuk bisa sholat, kan ayahnya nggak ada. Mungkin saya juga nggak tahu gimana komunikasinya, harusnya komunikasinya intens Pak. Ya, waktu kami berjauhan kan 3 bulan, 6 bulan pertama kan nggak bisa berangkat ya Pak ya, kalau dokter 6 bulan ya. Jadi itu kami 2 hari sekali Pak, semua orang punya kesempatan bicara. Anak kami lagi proses Bu Eli, mohon doa semoga. Ya, insya Allah Pak, kalau gitu nggak ada masalah Pak ya. Jadi nanti bayar Pak begitu utang, utang Bapak, utang jiwa itu dibayar dengan pakai apa Pak? Pakai 2 kuping, lebih banyak dari 1 mulut dan kalimat bertanya. Oke Pak, selamat berjuang, insya Allah kelar Pak. Terima kasih Bapak Aris, Bapak Ibu mohon doa semuanya. Terima kasih. Satu lagi Bapak nih, Pak Muhammad Rahman. Ayo. Mohon maaf. Muhammad Rahmanullah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Eli. Salam. Saya punya anak 4, tapi yang pertama yang kami punya masalah itu kelas Laki perempuan, 6 SD. Laki-laki 6 SD. Baik Pak. Hampir mirip dengan saya pendidik, istri saya juga guru, tapi kita merasa gagal. Kenapa? Anak saya yaitu kejadian gadget, kalau ujian nggak mau belajar. Kadang-kadang kami jadi akhirnya beradu selisih gitu. Dan dia udah kayak punya dunia sendiri dengan teman-temannya. Jadi kami mohon maaf saya. Paham Pak. Sedih ya Pak ya, sedih dan rasanya rasa bersalah semua campur jadi satu. Pak, saya mohon maaf ya Pak, boleh nggak saya ngomong seadanya? Iya.
Ya, kan penanggung jawab pertama Bapak tadi Pak, ya. Kan Bapak mengizinkan istri Bapak bekerja, jangan-jangan dari usia 3 anak 3 bulan. Jadi Pak kelengketan nggak ada karena ASI ditaruh di botol. Iya. Ya kan Pak, gitu. Banyak sekali kita begini, jangan merasa bersalah. Semuanya insya Allah dengan izin Allah seperti tadi sudah contohkan bisa diperbaiki, ya Pak ya. Nah, jadi attachment nggak ada Pak, robek-robek Pak. Kan gonta-ganti melulu. Terus saya nggak tahu Bapak berfungsi apa enggak begitu pulang. Apa Bapak tetap jadi pekerja atau Bapak itu apa namanya hanya jadi pencari nafkah, nggak jadi ayah. Pulangnya tadi bikinin PR lagi, mungkin Bapak mengajar lebih dari 1 sekolah dan sebagainya. Itu. Nah, kemudian datanglah badai ini, Pak. Datanglah bencana ini, Pak. Kita pandemi, ya Allah, anak kita pegang HP, bukan Bapak doang, berjuta-juta. Iya. Habis pandemi ini anak udah keburu lengket. Ada anak yang tadi kagak robek aja jadi bermasalah, konon lagi yang robek. Jadi gimana caranya Pak? Banyak pelukan, banyak elusan. Wah hati ayah sayang, itu Pak. Gantiin kelengketan dia itu, jangan-jangan dia busung ayah. Bapak isi lagi jiwanya, gitu. Gak perlu terapis. Kita bisa asal sabar, asal sadar gue yang bikin jiwa lo robek-robek. Sekarang mau dirajut lagi. Berapa tahun? 13 dibutuhkan 13 tahun. Orang suka lupa tuh Pak, berapa tahun lamanya dia berhutang, segitu lamanya dia harus bayar. Tapi dengan izin Allah, dengan keikhlasan kita, Pak, hanya Allah yang ya muqallibal qulub sabbat qalbi ala dinik. Yang membalik-balikan hati, ya Allah kau tetapkan hamba di mana, ya Allah kau tetapkan, ya Allah yang jauh bolak-balik hati anakku, ya kayak gitu-gitu Pak. Tadi Pak 5S bersyukur punya anak udah gede ya harus kemudian bersungguh-sungguh sekarang ngadepinnya, ya sabar orang kita yang salah, bersangka baik pada Allah, ujungnya pasti, tapi ujungnya ini kapan? La haula wala quwwata illa billah. Terakhir bersedekah Pak, insya Allah ada jalan keluar. Ini yang udah saya lewatin nih Pak, ya nama hidup kan yang nggak semuanya bagus yang kayak saya ceritain ya Pak. Semua awal kan gurudul juga kan ya Pak, tapi ujungnya Pak bersangka baik pada Allah. Masya Allah. Baik, masih Bunda. Ya, masih, Pak. Selamat berjuang ya Pak, ada Allah ya Pak. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Semangat. Masya Allah, tabarakallah. Kayaknya kita mesti berhenti ya, sebagian udah harus keluar karena maghrib ya, udah tinggal 436. Ya. Baik, ada ini tadi yang bertanya, kalau anak sudah dewasa, anak saya lah, sudah dewasa, tapi masih pengen tidur sama ayah ibunya, untuk rasa pengen. Dari awalnya salah tuh Pak. Ya? Dari awalnya salah. Ya. Dari awalnya. Jadi, iya salah. Karena kita sayang, kita biarin, nggak bisa. Ya, baik. Pak, Bapak, kan nggak semua orang nyusu seumur hidup kan ya? Betul. Dia kan ada masa di sapi ya Pak. Betul. Ya, pas di sapi parah nggak? Parah. Wah, sapi sekarang parah dulu daripada tidur nempel terus. Ya bener. Kita mau melakukan hubungan juga susah, pindah kamar. Ya bener lah. Betul Bun. Nah, jadi sapi ini Pak, sapi aja judulnya. Ya. Ya. Luar biasa Bun. Bunda Eli Risman, kita berdoa bareng-bareng, mudah-mudahan nanti bisa umroh bareng bersama Bunda Eli. Insya Allah Bunda Eli umroh bareng. Apanya Pak, saya nggak ada apa-apanya, cari ustadz lah untuk yang membimbing Bapak untuk umroh, ada-ada aja Pak Aris. Belajar tidak harus dengan ustadz Bun, dengan Bunda Eli, mudah-mudahan nanti kita umroh bareng. Amin ya Allah. Bareng-bareng ngaji bareng. Allahu Akbar, Allah Akbar. Kau dengarlah ya Allah doa kami. Insya Allah Desember Bun, bareng-bareng saya Bun. Amin, Pak Aris ya Allah. Jadi pengen nangis lagi deh. Ini nenek-nenek mah gampang mewek. Desember, saya pengen umroh dengan nenek-nenek yang bernama Bu Eli Risman, dengan semua jamaah yang di sini, dengan Ustadz Hatta, dengan Aris Samajaya, kita sujud bareng di depan Ka'bah Desember ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Bun. Insya Allah saya juga pengen haji sama Bunda nanti. Amin ya Allah. Amin. Kami butuh orang-orang seperti Bunda. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Tabarakallah. Kami undang di Kampung Mafiroh Bun. Tolong lihat, karena kami pengen mendapatkan inspirasi banyak dari Bunda Eli. Masya Allah Pak. Kita tidak tahu usia Bun. Belum tentu saya tahun depan masih ada, Bunda Eli juga masih ada. Makanya kita bareng-bareng bersama-sama mikirin. Baik dari siapapun kita yuk bareng-bareng mikir.
Bunda Eli, salam dari Ustadz Hatta untuk Masya Allah Ustadz Hatta, beliau tuh kakak kelasnya menantu kami. Masya Allah, beliau sangat luar biasa nih Bunda Eli. Mau dan kami undang khusus Bun. Pesantren Husnul Khotimah butuh kehadiran Bunda. Terserah Bunda mau kapanpun nanti bisa kami undang. Kami pengen bareng-bareng, belajar bareng. Ini hanya pemanasan nih teman-teman. Dan teman-teman di sini Masya Allah, kapasitas tadi hanya 500. Mental banyak banget ini Bun. Mental. Masya Allah, Bapak nggak siapin ya? Bapak nggak siapin lebih dari 500? Masya Allah, ini 500 kebetulan Bun. Dan Alhamdulillah nanti kita akan perbesar jadi 1000 lah. Tapi yang di YouTube insya Allah tetap kita berikan pada semuanya. Ulang lagi. Bun, makasih Bun. Sama-sama Pak Aris, maafin lahir batin. Ayo Bunda, maafin lahir batin kalau saya salah kata. Belajar bareng. Dan mudah-mudahan ini perkenalan awal kami dengan Bunda Eli, dengan Kampung Mafiroh. Kebetulan saya dan Ustadz Hatta itu suka ngobrol bareng Bun. Pokoknya kalau ada yang hebat-hebat, yang bagus-bagus, yuk kita sinergi, kita kolaborasi. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah izinkan Pak. Amin. Insya Allah kita umroh bareng Bun. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Insya Allah dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita bareng. Insya Allah. Amin ya Allah. Masya Allah. Baik teman-teman. Ini sudah mau maghrib. Apalagi Indonesia bagian tengah, bagian timur Bun. Karena ini yang ikut dari mulai Aceh Bun sampai Papua semua. Jaringan Mafiroh, jaringan APO, semuanya berebut masuk di sini semua. Masya Allah, Masya Allah. Bun, makasih ya. Iya. Sampai ketemu ya Bapak. Salam hormat buat Pak Hatta, Bu Prima, dan Pak Kasmen, ayah bunda semuanya. Sampai ketemu, saling doa kita ya. Insya Allah Bun. Husnul Khotimah. Masuk ke nanti ke Kampung Mafiroh, kita diskusi bareng. Nginep Bun. Ada villanya di situ. Nginep kita belajar bareng. Udah lama rencananya kan Bu Prima sama ada sahabat saya satu lagi. Orang aktivis luar biasa ya di Kampung Mafiroh. Tadi sudah lihat, udah baca chatnya. Ya, insya Allah. Miranti, Ibu Miranti. Bu Miranti ya. Baik Bun. Bunda Eli, Masya Allah. Maaf lahir batin. 72 tahun membersamai keluarga. Mudah-mudahan semua ilmu-ilmu yang telah Ibu riset, kemudian Ibu rasakan menginspirasi kami semua. Mohon maaf sahabat semua atas waktunya, dan juga untuk istri saya tercinta. Masya Allah, ada Bu Aris di sini. Ngintip-ngintip Bu, yang nggak mau di samping saya nih, ngintip-ngintip. Baik, mohon doanya mudah-mudahan kami punya 4 orang anak menjadi anak yang solih dan solehah. Amin, amin ya Allah. Ayahnya begini hebat, insya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bunda Eli, terima kasih waktunya. Teman-teman semua, 400.000 bahkan 500 tadi bental banyak. Terima kasih. Dan ini keren banget loh. Sore hari di saat capek lelah habis kantor tetap belajar. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Teman untuk terus belajar bersama nanti Kamis. Nah, ini muridnya langsung Bunda Eli. Walah, dia juga orang hebat, Masya Allah itu. Kamis besok nih. Kalau sekarang yang berbakti, maestronya, besok dengan masternya. Nah, insya Allah dari sisi ayah. Mudah-mudahan Allah memberkahi, merahmati, dan Allah memberikan kita panjang umur, mudah rezeki, sehat, diundang oleh Allah ke Makkah Madinah segera, dan dipertemukan di surga sekeluarga bersama-sama. Amin ya Allah, amin ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan panjang umur untuk Bunda Eli Risman dengan Pak Risman, dan juga kepada putra-putri dan cucu-cucu beliau. Ya Allah, berikan rezeki yang halal, thayyib, berkah, dan berikan kesempatan beliau tanpa hisab di akhirat nanti bersama keluarga bersama-sama. Terima kasih Pak Aris. Semua orang yang hadir di sini memiliki anak yang solih dan solehah, orang-orang yang mengutamakan Allah, menjadi bagian dari orang-orang yang jadi penghuni surgamu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyah. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghara. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Ya Allah, berkahi keluarga Ustaz Dr. Ahmad Hatta, keluarganya, Kampung Mafirohnya, dan semua orang-orang yang dibersamai dan bersama dengan beliau. Engkau berkahi ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah Bunda Eli. Semua yang hadir, terima kasih.
Sampai bertemu besok sore 16 sampai jam 17.30. Mohon maaf ini agak lebih 15 menit karena istimewa. Terima kasih Bunda Eli, terima kasih semua. Jazakumullah khair. Allah merahmati, Allah meridai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Nana, saya bersama Nana. Semoga doa buat Nana juga. Bertemu semuanya. Selamat mempersiapkan Ramadan dan sholat maghrib berjamaah bagi laki-laki di masjid. Terima kasih. Kita tutup semuanya. Laliko masalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda.